Halo, apa kabar sahabat sehat? Jumpa lagi di channel YouTube saya, Tagor Akupuntur Sinergi. Bersama saya, Tagor Harahap. Jaorse, jadilah orang sehat. Kali ini saya akan menjelaskan diagnosa tentang saraf kejepit. Ada beberapa macam yang dikatakan saraf kejepit, tapi sebenarnya tidak. Faktor-faktor utama adalah faktor-faktor penyebabnya, trauma bisa ya, faktor-faktor neurologis dan faktor-faktor penyakit dalam, serta yang paling banyak sekarang faktor social distress ya, atau faktor stres. Salah satu tes yang sering digunakan untuk mendiagnosa adanya saraf kejepit yaitu tes LASIK ya. Saya akan tunjukkan bagaimana caranya untuk tes LASIK ya. Pertama, kaki, salah satu kaki yang ipsilateral lah, yang merasa nyeri dan sakit. Jadi kaki yang merasa nyeri dan keberatan adanya rangsangan nyeri, itu yang kita periksa dan kita tes. Kaki yang terasa nyeri kita angkat dengan cara memegang di tumit. Kaki yang sehat tegak lurus ya, ekstensi tegang, dan ini juga tegang. Kalau kita angkat ya, ini bisa diangkat sampai 70 derajat. Kalau kita angkat cuman baru 30 derajat, sekitar sekian, sudah ada terasa nyeri. Dan nyeri yang menjalar dari punggung, langsung ke paha, belakang, dan ke kaki. Itu sudah dapat dipastikan adanya kelainan saraf. Salah satu diantaranya adalah hernia nucleus pulposus atau jepitan saraf karena HNP. Kalau kita angkat lagi lebih tinggi sampai mencapai 70 derajat, tidak ada terasa sakit dan tidak ada rasa sakit yang menjalar, itu dapat dipastikan bukan saraf terjepit, tapi hanya sakit di daerah lokal, umpamanya karena ischialgia, adanya penyakit-penyakit kronik. Tapi ada juga yang salah satu disebabkan oleh faktor stres, tegang. Nah, inilah salah satu cara untuk mendiagnosa adanya saraf kejepit, dengan cara mengangkat kakinya. Barusan diangkat aja sudah terasa nyeri. Ini sudah dapat dipastikan. Tes ini yang disebut dengan tes LASIK, tes khas untuk mendiagnosa adanya jepitan saraf di punggung. Selanjutnya yang ditanyakan itu bagaimana cara pengobatannya dan cara penanganannya. Meridian yang kita pakai untuk kelainan saraf atau saraf terjepit di daerah punggung, terutama adalah meridian kandung kemih dan meridian gallbladder, tapi lebih banyak menggunakan meridian kandung kemih. Titik-titik yang kita gunakan, titik pertama adalah titik Kunlun, titik kandung kemih nomor 60 ya. Kedua, kita gunakan titik Chengshan. Chengshannya ada di betis. Cara mencarinya yaitu dengan mengulur tangannya sampai ada rasa naik di tangan ya. Ini titik Chengshan. Lalu titik Wei Chung pada meridian kandung kemih. Kita gunakan titik di sini ya, titik Chenfu ya. Lalu kita naikkan salah satu titik yang paling sangat terkenal di punggung, itu di daerah punggung ya. Titik itu disebut titik Huantiao. Titik Huantiao ini berasal dari meridian gallbladder, meridian kandung peduk nomor 30. Di sini akan saya akan tunjukkan bagaimana caranya untuk mencari titik Huantiao. Pertama, cari dulu tonjolan tulang, tulang pelvis ya. Tulang ini dalam ilmu kedokteran dikenal dengan SIAS, spina ischiadica anterior superior. SIAS kita tarik ke garis lurus ke arah ekor ya, daerah coccygeus. Kemudian kita bagi tiga, sepertiga luar inilah titik Huantiao.
Titik di mana kadang-kadang di bawah titik ini berjalan nervus ischiadicus, salah satu nervus yang terbesar di dalam tubuh. Tadi yang saya maksud punggung adalah bokong, ya. Titik Hwantyo yang terletak di bokong, gallbladder nomor 30. Untuk selanjutnya kita gunakan titik Sensu. Titik ini titik su belakang dari ginjal dan berasal dari meridian kandung kemih. Ini dapat dicari, nomornya adalah nomor 23, ya. Titik su belakang ginjal, Sensu. Kita kasih pemanas. Kita tunggu penggunaan jarum 1,5 cun yang masuk 1 cun. Titik-titik ini dapat dimoksa terutama titik Sensu. Setelah kita selesai dengan titiknya kurang lebih 20 menit, lalu kita masas punggungnya agar terjadi relaksasi pada otot sesuai dengan meridian yang kaki, yaitu meridian taiyang kaki kandung kemih. Dapat memasasnya, lihat tangan saya, ya. Terus naikkan ke atas. Di sini pada titik Hwantyo Anda boleh menekannya, titik Hwantyo. Setelah itu selesai, dan kalau bisa jaraknya 1 minggu 2 kali. Ingat, jarum 1,5 cun digunakan moksa atau alat pemanas 1 minggu 2 kali. Sekian, terima kasih. Kami tunggu pertanyaan-pertanyaan Anda lagi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Jadilah orang sehat.